Kalau tradisi adat itu ada yang mengatakan itu haram, misalnya akan diharamkan. Loh, Sukanti Sunan Kalijogo bertanya kembali, di mana haramnya? Kanthi hang luhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan tresna mring kita sedaya. Kanthi ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten rubeda. Amin ya rabbal alamin. Manten kagum kasumanggaaken lumampah kadherekaken keluarga agung saking marga mulya. Surabdata Pitana suwerdining sirna retidhem ing swasana. Data ya iku hangesti wondene pitana luhur. Sirna tekan memala tusidhem isining bawana kangge hamurwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Supeno. Di sini disebut Mbah Peno. Asal usul tanah kelahiran saya adalah asli orang Jawa Timur dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Dan saya di sini adalah asli warga anggota transmigrasi tahun 73 bulan 11. Dalam kembang mayang itu terdapat yang namanya pohon pisang, yang mana pohon pisang itu berbuahnya itu hanya sekali dalam hidupnya dan tidak berbuah lagi, dalam artian seumur hidupnya pohon pisang itu berbuah sekali. Filosofinya dalam kembang mayang adalah harapannya ketika seorang menikah itu harapannya hanya menikah dalam hidupnya sekali saja, sama seperti pohon pisang itu. Makanya dalam kembang mayang adanya pohon pisang dalam kembang mayang tersebut. Yang lebih jelas menggambarkan filosofi yang terkandung dalam kembang mayang adalah Mbah Peno selaku tokoh adat Kota Raya Selatan. Beliau paham terkait itu. Ini ya, kenapa adat harus dilestarikan? Karena adat itu adalah warisan nenek moyang kita dari semenjak zaman dahulu. Maka adat tradisional perlu dilestarikan dan dibudayakan, karena sesuai dengan sejarah negara Republik Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam etnis dan budaya. Maka masing-masing daerah semua mempunyai tradisi adat. Maka dari itu perlu dijaga dan dilestarikan. Saya sebagai masyarakat di Kota Raya Selatan menyatakan bahwa Bapak Supeno benar adanya mereka atau beliau adalah sebagai tokoh adat, tokoh panutan apabila ada kegiatan-kegiatan adat di wilayah Kota Raya Selatan maupun di luar wilayah Kota Raya Selatan. Beliau tetap melaksanakan kebiasaan adat Jawa yang dilaksanakan di Kota Raya Selatan. Duh Romo, ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Rama. Kula suwan wonten ngarsanipun Rama mbok menawi wonten tunal. Karena sesuai dengan tradisi adat sejarah dari zaman dahulu kala itu sudah dilengkapi dengan tradisi adat tadi. Maka perjodohan, pernikahan itu adalah suatu hal yang sangat sakral. Maka disinilah harus kita
hari dan mencari hari yang lebih baik, karena pernikahan itu hanya permintaan, permohonan dan doa orang tua semua kita agar pernikahan itu terjadi kepada kita adalah seumur hidup hanya satu kali. Maka kita harus berhati-hati memilih hari agar perjodohan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar semuanya, mungkin dalam mengarungi hal rumah tangga supaya tidak ada halangan apa-apa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa makna kembang mayang? Kembang mayang itu adalah menggambarkan sejarah dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Pada waktu kala pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa akan menjalin perjodohan, maka dari itu telah dipertemukan di sebuah hutan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan atau melakukan perjodohan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan di dalam hutan itu sudah dilengkapi dengan semua hal mungkin dari seluruh binatangnya, persiapan, dan itu sudah menggambarkan bumi dan isinya. Wahai saudara Agus Mu'arifin bin Ngabno, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar darimu uang 200.000 rupiah dan emas 5,2 gram dan alat seperangkat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Entin Dewi Sari binti Muhammad Iqbal Sutrisno dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bahwa benar Mbah Peno itu adalah salah satu tokoh adat di Desa Kutai Selatan. Kenapa setiap pernikahan harus dilakukan upacara adat dan dilengkapi kembang mayang? Itu kembali seperti tadi, sejarah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam hutan adalah kembang mayang itu menggambarkan sebagai hutan. Maka di dalam isi kembang mayang sudah dilengkapi juga, yaitu apa istilahnya, peribahasanya, gambaran dari hutan tadi itu ada dilengkapi dengan bentuk burung, bentuk matahari, bentuk apa, semuanya sudah dilengkapi seperti sesuai yang di hutan di waktu kala Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di situ tadi, dan dilengkapi dengan pertemuan upacara adat jemuk pengantin tadi, dilengkapi dengan yaitu lempar-lemparan yang disebut adalah gantal. Nah, karena pertemuan Nabi Adam dulu untuk membuktikan cintanya dan sama-sama membuktikan cintanya adalah mereka lempar-lemparan. Sekali dilempar dan yang satu membalas dilempar, berarti akhirnya berjodoh. Namun gambaran namanya gantal itu tadi setelah sekarang digantikan dengan bukti, yaitu daun sirih dan diikat dengan sebuah benang putih. Kalau istilah bahasa Jawa, diikat dengan lawe putih dengan diisi mantra-mantra, agar pertemuan perjodohan itu dapat membuktikan jalinan cinta abadi selamanya. Maka setelah kita sampaikan istilah bahasa Jawa, pernah saya terjemahkan, yaitu kembang mayang kita sebut sebagai wono paseban. Wono itu alas, paseban itu tempat yang harus kita tuju.
seperti pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Sudah disitulah tempat yang dituju untuk membuktikan cintanya dan dilakukan perjodohan. Itu maksud kembang mayang, hanya gambaran. Sebetulnya zaman dulu itu adalah gambaran hutan, sekarang dibuktikan dibentuk dengan kembang mayang. Dan kembang mayang itu pada zaman dulu sudah disakralkan dan dihalalkan oleh yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, karena ikutan pedoman sejarah itu yang diputuskan atau disetujui oleh Kiai Sunan Kalijogo. Mbokmu anake dhewe. Oh ya mikir si tongkas ibuke mbokne ora goceki mik. Ya men krungu. Ya mbokne. Ya Pakne. Anake dhewe iki mau bar diungkuli kembang mayang ya mbokmu. Ateges anake dhewe wis mekar kembange. Ilang Joko lan prawane. Ya saiki ayo disukteni mbokmu ya. Dene ing syarat dikucur-kucur iki besok anake dhewe sak suwene nglakoni utawi ngayahi rumah tangga bakal nampa wahyuning pangeran. Amin. Kang wujute putra karo putri sesuai karo harapane wong tua sekalian ya Bune ya. Iya Pak Ne. Ayo kene le ditatongin le ya. Ayo mau. Ya, ayo mbokmu. Ayo, kucurnya alon-alon ya mbok ne. Kucur-kucur kawak gude-gude kawak koro-koro kawak sak kawak-kawake kucur koro gude sik kawak kaki kemanten nini kemanten ya mbok ne. Iya Pak Ne. Ya, uyek-uyek ranti ono bebek pinggir kali-kaline keco-keco manuk sriti nyucuk pari sauli titi duit kembang apa mbokmu? Titi duit kembang apa ya Pak Ne sing dhisik paling penak? Kembang jambe ya mbokmu. Oh, iya Pak Ne. Kembang-kembang jambe yen awan kaya wong seje yen bengi cokotan lambe. Sae nggih Pak. Nggih. Mong isine mbokmu. Iya, Pak Ne. Kucur-kucur kawak gude-gude kawak koro-koro kawak sak kawak-kawake kucur karo gude sik kawak kaki kemanten nini kemanten. Berat ya. Apa iki Pak ya? Kok abot men. Mbokne? Iya Pak Ne. Anake dhewe mulai sangka Mekah Medina ya. Iki oleh-oleh apa ya mbakmu? Iya Pak Ne penasaran. Iya jale jujung mbokmu. Abot benteng jale. Yo. Abot. Jale ayo le, nduk dijujung. Abot ayo. Jujung dhuwur. Lah dalah. Wis buka nduk le, bukaan apa isine jale. Lah dalah mbokmu tremomong kaya Mas Picis Raja Brana. Ya iki sing diarani sahadat penetep penata agama ya mbokmu. Iya Pak. Anane mung lanang karo wadon. Ayo mbokmu sing lanang sing wadon. Demen sing wedok. Ya, cukup dhewe ta mbokmu. Akeh kene. Ya, ayo. Wedok. Lanang. Wedok. Lanang. Wes ya mbokmu, titik ae. Ya. Wes kae mbokmu. Sabar ya Pak. Sudah diputuskan sedemikian rupa dengan berhubungan dengan adat tadi. Itu sudah dilengkapi dengan yaitu pencarian hari yang baik. Maka dari mungkin segi adat, mungkin dari segi agama, seluruh agama itu mempunyai pedoman untuk mencari hari yang baik. Itu semua mempunyai pedoman seperti itu untuk mencari hari yang baik ya. Semua manusia, semua agama, semua. Berarti termasuk Sunan Kalijogo ya? Iya, karena dialah yang dulu membentuk atau memedomani seperti itu apa yang pernah disampaikan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pernah Kanjeng Sunan Kalijogo itu istilahnya debat dengan semua wali ya. Kalau tradisi adat itu ada yang mengatakan itu haram, misalnya akan diharamkan,
Sukadi Sunan Kalijogo bertanya kembali, di mana haramnya? Padahal itu kan hanya sebuah bentuk filosofi. Misalnya gambarannya seperti genduren. Ya, genduren itu ada nasi yang dibentuk macam-macam seperti kiceng. Nah, ada seperti nasi terus di atasnya diberikan ingkung atau panggang. Ada yang dibentuk seperti golong. Itu kan sebetulnya kan nasi, cuma dibentuk dengan bermacam-macam bentuk. Lu kenapa kok itu dikatakan haram? Kan tidak bisa, wong itu makanan. Berarti itu hanya filosofi. Filosofi. Ada maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan. Nah, kan begitu. Misalnya, ini perlu saya jelaskan ya. Misalnya yang dibentuk golong. Golong itu ada berapa metode? Misalnya ada golong 9, nasi yang dibentuk bulat-bulat 9 jumlahnya. Nah, itu tujuannya menghormati bumi dengan seisinya yang telah kita nikmati selamanya. Nah, kalau mungkin itu yang 7, itu jurusannya kita misalnya kirim doa ke arwah. Nah, kenapa kok 7 kalau untuk ke arwah? Karena tujuan roh kita itu nanti akan, katanya sejarahnya akan disampaikan, ditujukan ke langit 7, ke langit yang paling di atas. Itu dibentuknya golong 7. Nah, kalau golong yang 5 itu kita istilahnya coro bahasa Jawanya ngawerui kaki among ning nyamung kita. Dari yang disebut bahasa Jawa kakang kawah adi ari-ari, kaki among nini among, cukup 5 badan kita sendiri. Nah, begitu. Tujuannya apa, maknanya bagaimana? Tujuannya kita kawerui agar among-among kita itu tetap mendampingi pada diri kita. Misalnya ada tujuan yang tidak baik yang mengarah ke kita, maka among-among kita itu akan menjaga badan kita. Oke, dan di sini saya ingin bertitip pesan ya kepada adik-adik kita, para pemuda-pemuda kita, agar supaya tradisi budaya adat Jawa ini jangan sampai punah. Maka marilah kita saling-saling sama-sama bersambung rasa, dan istilahnya mari kita kalau perlu belajar agar tradisi upacara adat Jawa atau kesenian tradisional budaya adat Jawa ini jangan sampai punah. Dan di sini titip pesan juga, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Subedjo atau Bapak Kepala Desa Kota Raya Selatan yang selalu mensupport saya menjadi sebagai pelaku pelestari adat di Desa Kota Raya Selatan. Dan kami ucapkan terima kasih juga pada Bapak Kepala Desa karena bisa membantu atau ingin ikut melestarikan, mempertahankan adat kita di wilayah sini. Maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Subedjo yang mungkin bahkan ingin memfasilitasi atau memperkembangkan bagaimana supaya adat, tradisi adat Jawa atau budaya Jawa ini jangan sampai punah, bisa lestari selamanya. Oke, terima kasih penyampaian saya. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.